Soal nomor 3 itu tentang perkembangan dari manajemen risiko kan. Terus peristiwa-peristiwa besar apa aja nih yang terjadi di event tersebut, di event manajemen risiko. Nah, awal konsepnya itu pada abad ke-20, konsep manajemen risiko itu muncul, namun pada masa itu tuh fokusnya lebih ke pengelolaan risiko dalam industri asuransi kan. Terutama saat perusahaan asuransi itu mulai mengembangkan metode untuk menghitung dan mengelola risiko yang berkaitan dengan klaim. Karena kalau kita buka lebih jauh ya, dulu itu terutama pada tahun-tahun awal-awal 19-an itu banyak tren di luar negeri sih khususnya itu jadi pemalsuan klaim ya. Jadi ada orang ngambil asuransi itu misalkan asuransi jiwa kan. Nanti dia akan memasukkan kematiannya tuh buat mendapatkan uang tersebut. Nah, kayak gitu ya. Itu tadi akhirnya yang mendasari bahwa industri asuransi menjadi fokus utama pertama ya dalam penerapan manajemen risiko. Nah, akhirnya ada nih pendekatan terstruktur. Pada tahun 1960 sampai 70 itu dengan berkembangnya industri dan resiko-resiko yang semakin kompleks nih, akhirnya ada pendekatan yang lebih terstruktur, dikembangin lagi, dan lembaga-lembaga seperti ISO itu mulai menyusun standar-standar yang berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, lalu kita masuk pada periode tahun 1980 sampai 1990-an nih. Ini manajemen risiko mulai diadopsi secara luas oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. Nah, akhirnya manajemen risiko masuk nih ke strategi bisnis. Kerangka kerja seperti IRM atau Enterprise Risk Management itu mulai muncul. Itu terjadi karena kesadaran nih tentang pentingnya integrasi manajemen risiko dalam keputusan strategis. Nah, seperti yang kita tahu kan, kita pernah memasuki krisis global ya. Kalau Indonesia pernah krisis moneter 98, dunia global tuh pernah mendapatkan krisis di 2007 sampai 2008. Peristiwa yang paling heboh, yang paling besar itu adalah runtuhnya perusahaan asuransi dengan nama Lehman Brothers. Rinciannya sih dia runtuhnya 15 September 2008 ya. Kenapa sih itu dibilang heboh ya? Karena Lehman Brothers itu merupakan perusahaan investasi terbesar yang pernah bangkrut sampai saat itu. Runtuhnya Lehman Brothers itu akhirnya menimbulkan ketidakpastian nih mengenai usaha sekuritas yang berbasis hipotek. Yang akhirnya ya kembali lagi kan, akhirnya nyebabin ketidakstabilan pasar nih keuangan. Dan itu ada efek dominonya lainnya, yaitu akhirnya banyak investor tuh atau para investor menjadi skeptis tuh dengan nilai sekuritas yang terdaftar di neraca bank, asli enggak gitu kan, karena perusahaan sebesar Lehman Brothers akhirnya bisa runtuh juga kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 prinsip mengenai manajemen risiko kan. Nah, prinsip pertama adalah integrasi dalam struktur organisasi. Maksudnya adalah manajemen risiko itu harus menjadi bagian yang terintegrasi dari seluruh proses organisasi ini, mulai dari operasional hingga pengambilan keputusan. Nanti perannya dalam poin 1 ini adalah mendorong semua bagian organisasi itu untuk memperhatikan risiko, sehingga pengelolaan risiko itu nggak hanya jadi tanggung jawab satu departemen, tapi melibatkan banyak pihak. Prinsip kedua adalah konteksnya yang tepat. Jadi penjelasannya itu adalah organisasi itu harus paham dan mempertimbangkan lingkungan internal serta eksternal. Dua lingkungan itu harus dipertimbangkan selama itu ada dalam wilayah operasi mereka, termasuk faktor-faktor yang akan mempengaruhi tujuan juga. Nah, nanti perannya adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada. Dan nanti bisa juga penilaian jadi lebih akurat kan, karena kan dengan konteks yang tepat itu nanti strateginya itu bisa lebih relevan nih dengan kondisi yang ada. Lalu prinsip ketiga adalah partisipasi dan komunikasi. Dengan partisipasi dan komunikasi yang bagus ya, nanti keterlibatan semua pemangku kepentingan itu atau stakeholder dalam proses manajemen risiko menjadi sangat penting nih untuk memberikan masukan yang beragam kan bagi setiap risikonya. Itu akan bisa menciptakan budaya komunikasi yang terbuka, yang nanti bisa meningkatkan kesadaran dari seluruh lapisan atas risiko di seluruh organisasi. Lalu prinsip yang keempat itu adalah proses yang berbasis bukti.
Maksudnya adalah jadi keputusan mengenai manajemen risiko itu harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta relevan. Kan nggak mungkin kan kita ngambil keputusan karena informasi yang masih simpang siur gitu kan. Nanti peranannya itu adalah kita bisa memastikan bahwa tindakan yang kita ambil dalam mengelola risiko itu sudah efektif, efisien, dan mampu mendukung keputusan yang lebih baik sih buat semua level organisasi. Nah, untuk prinsip yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan ya, atau sustainable development tadi kan. Nah, apa maksudnya? Jadi pada proses manajemen risiko itu harus terus dievaluasi. Nggak bisa kita satu sistem manajemen risiko itu kita berlakukan untuk semuanya, enggak, karena kan zaman terus berubah ya, terus berkembang kan. Sehingga yang mengakibatkan bahwa perlunya untuk ditingkatkan secara kontinu tuh dari sistemnya tersebut. Tergantung dari perubahan kondisi dan situasi yang ada kan. Nah, peranannya kalau kita melakukan perbaikan yang berkelanjutan, nanti kita bisa membantu organisasi untuk tetap update ya, tetap update, tetap fleksibel, tetap responsif terhadap perubahan. Serta kita memastikan bahwa sistem manajemen risiko itu selalu update mengikuti perkembangan zaman serta relevan dan menjadi yang terbaik di industri.